Pemirsa, Komisi 9 DPR tidak menyetujui kebijakan BPJS yang akan menonaktifkan pengguna BPJS yang tidak membayar iuran selama 1 bulan. DPR menganjurkan kebijakan tersebut diberlakukan terhadap pengguna yang tidak membayar selama 3 bulan. Untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut, Komisi 9 dan pihak BPJS akan melakukan pertemuan guna mengevaluasi kebijakan program BPJS. Tak hanya kepada masyarakat, tapi evaluasi juga ditujukan kepada petugas BPJS daerah yang sebagian besar belum mengetahui tentang kebijakan BPJS. Evaluasi juga bertujuan menyadarkan masyarakat untuk membayar iuran tepat waktu guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tak minimal 3 kali ya, 3 bulan berturut-turut tidak bayar baru menaktifkan. Setuju dengan keputusan sebulan langsung dinonaktifkan? Oh, kita tidak setuju ya, tidak setuju. Pamal sudah 3 bulan berturut-turut, sudah diberi peringatan dulu, baru ya. Ya, Mas Irfan, terkait dengan suara tidak setuju ini dari DPR, Komisi 9, seperti apa komunikasinya? Ya, sebenarnya peraturan presiden ini telah keluar sejak awal tahun dan pembahasannya itu oleh kementerian lembaga termasuk juga DJSN dan pihak-pihak terkait lainnya itu sejak 2015. Jadi kami itu menjalankan amanat dari peraturan presiden tersebut yang keluar justru dari awal Maret baru diberlakukan itu dasarnya iuran 1 Juli 2016 begitu. Tapi saya rasa dari pemerintah sudah banyak komunikasi dengan anggota legislatif juga. Tadi Anda menyebutkan bahwa peserta bukan penerima upah ini banyak yang kemudian tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran BPJS gitu ya. Bagaimana dengan pekerja penerima upah, Mas Irfan? Apakah ada masalah juga? Nah, ini berbeda sekali ya. Kalau pekerja penerima upah, itu kolektabilitasnya sangat tinggi. Hampir 100%, 98-99%. Karena yang bayarkan kan langsung pemberi kerja. Dampaknya sejauh ini yang dirasakan kemudian oleh BPJS setelah peraturan ini diterapkan secara seragam lah ya. Ada PBPU dan juga PPU yang kemudian diberlakukan sama saja gitu ya. Telah 1 bulan. Setelahnya keesokan harinya sudah tidak bisa lagi menggunakan fasilitas BPJS. Sejauh ini dampaknya yang dirasakan seperti apa? Perubahan dari pola bayarkah dan lain sebagainya seperti apa? Iya, menegakkan disiplin dan prinsip gotong royong memang terkadang pertama kita sosialisasi, yang kedua memang harus ada sistem. Nah, ini penyempurnaan peraturan ini itu bagian daripada penyempurnaan sistem sehingga secara tidak langsung dengan sistem ini mendorong masyarakat untuk berperilaku disiplin dan juga menganut sistem gotong royong itu tadi. Nah, bagaimana dampaknya? Ya tentu mereka akhirnya jadi tahu gitu. Yang tadinya mungkin ada satu keluarga dia hanya bayarkan untuk sendiri. Nah, begitu diterapkan VA keluarga, akhirnya harus semuanya. VA itu adalah virtual account. Atau juga begitu itu diberlakukan seiring juga dengan hampir bersamaan. Jadi kalau untuk penerapan menonaktifkan sementara bagi yang menunggak iuran itu kan efektifnya 11 Agustus karena berdasarkan iuran Juli. Jadi 11 Agustus nonaktif. Nah, untuk yang VA keluarga itu 1 September. Nah, ini juga terkait, hal tersebut sangat terkait. Tadi ditanyakan tentang bagaimana pengaruhnya. Nah, kalau dulu mungkin masih 6 bulan kan, 6 bulan. Nah, begitu 1 bulan itu pasti berasa. Kenapa kok langsung nonaktif? Nah, akhirnya kan langsung bayar. Nah, di situ tumbuh kesadaran. Untuk diketahui saja, Perpres sebelumnya kan kita tetap melayani 6 bulan. Bayangkan kalau seandainya seseorang bayar iuran dulu kelas 3 25.500 per jiwa per bulan. Dan kita harus bayar ke puskesmas, kapitasi. Anggaplah ke puskesmas 6.000 per bulan. Kalau dalam 6 bulan ke depan seseorang tidak bayar, tapi kita tetap harus bayar ke puskesmas 6.000. 6.000 dikali 6, 36.000 gitu. 36.000 lebih banyak daripada itu baru FKTP, belum lagi kalau yang bersangkutan ke rumah sakit. Gitu. Jadi ada ambigu, satu sisi
ada pihak yang mengatakan, oh ini kenapa kok mismatch gitu atau tidak balance. Sisi lain tidak setuju kalau misalnya itu ditertibkan mengenai iuran. Itu bisa terjadi secara sistemik. Itu kita kekurangan dana kalau terjadi seperti itu 6 bulan grace period, sementara dia bayar hanya sebulan dan kita tetap harus bayar kapitasi. Mas Irfan, terkait dengan virtual account keluarga, artinya kalau mau bayar anggota keluarga yang lain juga harus dibayarkan. Bukankah ini akhirnya ujung-ujungnya seperti memberatkan lagi? Kan kalau peraturan yang kemarin saya hanya bayar untuk diri saya saja gitu ya. Ini kemudian saya harus bayar untuk seluruh keluarga. Ini bukannya jumlahnya kemudian menjadi lebih besar dan malah jadi agak susah juga untuk bayar untuk mengumpulkan uangnya. Ya, yang pertama begini. Ketentuan ini sebenarnya untuk memudahkan peserta dalam pembayaran iuran. Sebelumnya, kepala keluarga misalnya jika ingin melakukan pembayaran untuk 4 orang, kalau dia pergi ke ATM, dia tuh harus memasukkan 4 kali transaksi. Itu kan lebih lama, minimal satu lebih lama. Yang kedua, kalau yang bersangkutan bayarnya di PPOB, misalnya di minimarket atau di outlet tradisional, per transaksi dikenakan biaya 2.500. Nah, kalau 4 dalam satu anggota keluarga, maka 4 kali terkena biaya administrasi. Nah, dengan VA keluarga ini, begitu bayar di ATM, dia sekali input saja nomor manapun, mau suami, istri atau anaknya, itu tetap akan muncul tagihan satu keluarga. Sehingga cukup sekali transaksi, tidak perlu lagi masukkan yang lain. Nah, kalau di PPOB, dia hanya sekali juga terkena biaya administrasi. Sangat singkat, untuk mengaktifkan kembali account dari BPJS yang sempat tidak aktif karena telat bayar, itu gimana, Mas Itu Irfan? cukup membayar iuran yang tertunggak plus iuran berjalan tanpa denda. Begitu, tanpa denda keterlambatan iuran. Nah, tapi ada terkait denda pelayanan. Itu yang harus dibayar oleh masyarakat. Itu ada ketentuan lagi. Jadi begini, tadi saya kasih contoh, kalau tanggal 10 bulan September tidak bayar, tanggal 10 bulan Oktober ada grace period, masih boleh mendapatkan pelayanan, begitu tanggal 11 non-aktif. Bagaimana mengaktifkan? Misalnya tanggal 12-nya dia aktifkan, dia bayar 2 bulan. 80.000 plus 80.000 bulan berjalan. Kalau kelas 1, 160.000. Ternyata tanggal 13 Oktober yang bersangkutan harus dirawat jalan ke rumah sakit. Tidak kena denda. Tapi tanggal 13 dia harus dirawat inap, baru terkena denda pelayanan. Ketentuan denda pelayanan itu adalah dalam jangka waktu 45 hari semenjak yang bersangkutan mengaktifkan kembali kepesertaannya dan khusus dirawat inap. Baik, Mas Irfan, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat terkait dengan sosialisasi ini. Ya, pemirsa, demikian Dialog Landstalk hari ini. Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari. Dan saya Wiki Ardian, terima kasih, sampai jumpa.